ya, kali ini aku super excited banget ya, seperti di thumbnailnya kalian udah lihat. Kalau aku akan merekomendasikan nih beberapa base ombre dengan menggunakan Maybelline Superstay Matte Ink. Yaps, kemarin waktu aku ngebuat yang bold lipsnya, di situ kalian banyak yang request juga. Udah gitu memang aku rencana pengen buat. Dulu sih sebenarnya aku udah pernah buat ya kayak perpaduan ombre menggunakan Maybelline Superstay ini. Tapi di video itu tuh udah banyak yang discontinue untuk shade-nya. Jadi kayak kalian susah juga buat nyarinya, di Indonesia udah nggak ada. So di videoku kali ini adalah update ya dengan varian shade-nya yang semoga aja juga masih semuanya tersedia di Indonesia. Kalau misalnya kalian nggak bisa nemu di official store, bisa ke all shop juga, yang pasti yang terpercaya ya. Karena memang akhir-akhir ini tuh Maybelline lagi banyak diskon, mungkin karena akan menjelang lebaran juga, jadi harganya sekitar 60 ribuan gitu. So ada beberapa shade yang memang udah sold out, tapi semoga segera restock lagi ya. Dan kalau kalian udah nungguin nih videoku yang ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi ombrenya. Oke, untuk rekomendasi ombre yang pertama pastinya ini menggunakan base yang udah lah, nggak usah dipertanyakan, warnanya cantik banget. Jadi ini adalah definisi warna nude perfect versi aku ya, bener-bener kayak warnanya tuh nude kecoklatan, ada sedikit pinkisnya. Tiada lain tiada bukan adalah 65 Seductress. Ya, pasti kan udah banyak banget yang punya ya. Karena memang ini cocok banget untuk base ombre. Dia tuh warnanya kayak nude kecoklatan, tapi kayak ada semburat pinkisnya yang cantik gitu. Jadi dipakai sendiri pun buat aku yang pecinta warna nude ini udah kayak kelihatan fresh aja, walaupun no makeup ya. Tapi kalau untuk ombre ada beberapa pilihan nih sekarang yang mau aku rekomendasikan. Yang pertama, kalau kalian cuman pengen ombrenya tuh kelihatan yang fresh pink kayak gitu, yang natural, nggak terlalu bergradasi, aku merekomendasikan dicampur dengan shade yang 380 Enchanter. Nih, kalian bisa langsung lihat aja pinknya kan fresh banget ya. Dan pas dicampur dengan yang Seductress ini tuh bener-bener kayak ombre natural pink yang ngebuat muka fresh banget nggak sih? So ini akan aku pakai kalau misalnya aku lagi pengen pakai ombre yang kelihatannya tuh masih natural, fresh, dan cakep gitu. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Oke, untuk rekomendasi yang kedua masih dari 65 Seductress ini akan aku kombinasikan dengan perpaduan warna merah ya. Di sini pastinya dengan salah satu warna merah kesukaan aku yang selalu aku mention, aku suka banget warna merahnya, yaitu 295 Dauntless. Kalau kalian bisa lihat di situ, dia tuh kayak warnanya tuh marun tapi nggak terlalu gelap ya. Jadi pas dipadukan dengan Seductress ini, dia tuh nggak yang deep banget di bagian tengahnya, tapi kayak gradasinya kelihatan gitu. Jadi kayak cantik, cute aja sih menurut aku. Ini kalau kalian pengen ombre dengan gradasi warna merah itu cantik banget. Misalnya kalian jalan sama gebetan, auto ditembak nggak sih kalau pakai warna kayak gini? Cantik banget sih menurut aku, kayak muka langsung kelihatan fresh. Gimana menurut kalian? Dan ini rekomendasi ombre yang ketiga dengan menggunakan Seductress 65 ya. Ini adalah penemuan ombre terbaik yang baru aku coba dan aku langsung suka. Jadi di bagian dalam bibirnya aku akan aplikasikan dengan salah satu warna bold kemarin yang udah aku swatch, yaitu 245 Seeker. Karena memang nih, kalian bisa lihat sendiri perpaduan ombrenya tuh kayak warna merah kecoklatan gitu. Yang pas dibaurkan dengan 65 Seductress ini cantik banget. Yap, sebenarnya sih untuk lip creamnya Maybelline ini kalau kalian misalnya pakai ombre dan dikatupkan itu udah nggak yang selengket dulu ya. Formulasinya sepertinya udah diperbarui juga. Tapi memang aku nggak saran kalau dalam kondisi lembab kalian katupkan, nanti dia kayak agak garis-garis gitu loh. Jadi menurut aku waktu dalam kondisi lembab kalian tap-tap dulu menggunakan jari biar kayak merata gitu. Atau bisa juga kalau punya pakai brush yang untuk mengaplikasikan lipstick itu ya. Tapi karena aku nggak punya, aku biasanya sih pakai jari aja. Yang pasti udah steril, udah cuci tangan dan lain-lain. Jadi untuk nyentuh-nyentuh bibir nggak masalah. Setelah ngeset barulah nanti bebas ya mau dikatupkan, nggak masalah. Dan hasilnya kayak gini, bener-bener cantik banget untuk perpaduan ombrenya. Kayak ada warna pinkish brownie gitu di bagian tengahnya. Kalau yang tadi kan hintnya kemerahan, yang ini tuh kayak lebih agak coklat tapi ada pinknya gitu loh. Aku nggak tahu sih menjelaskannya kayak gimana, yang pasti kalian bisa lihat sendiri. Mungkin buat kalian yang udah pernah memadukan dua warna ini bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Menurut kalian kayak gimana?
Cantik banget gak sih? Dan ini yang terakhir ya, variasi ombre dari shade 65. Jadi ini aku juga baru coba-coba mengaplikasikan dengan shade yang gelap banget, yaitu 50 Voyager. Dan wow, waktu diaplikasikan di bibir dan di tap-tap udah nggak kuat ya, karena ini bener-bener kayak perpaduan warna nude dengan red wine yang ketika dibaurkan itu tuh kayak perpaduannya perfect banget. Cocok buat kalian yang suka ombre dengan finish yang agak deep gitu di bagian dalamnya. Oh ya, tapi memang karena ini si 50 tuh agak lumayan gelap, memang untuk pengaplikasinya tuh agak sedikit tricky menurut aku ya. Jadi kayak harus sabar, tambal tutup sampai di hasil yang bener-bener secakep ini. Dan kalau kalian dari tadi salfok, ini dia yang lagi aku pakai di bibir aku karena aku suka banget ternyata perpaduan keduanya. Menurut aku sih kayak sebenarnya ini warna red wine, tapi karena diaplikasikan di dalam aja dan di pinggirannya tuh natural, itu kayak beda aja gitu, kayak kesannya cantik lagi-lagi. Pokoknya di video kali ini aku bakal bilang cantik berkali-kali ya, karena memang ini ombre-ombrenya cakep-cakep. Dan kira-kira gimana nih menurut kalian? Seductress 65 kalian paling seneng diaplikasikan dengan warna yang apa? Komen-komen di bawah. Dan sekarang masuk ke perpaduan ombre selanjutnya. Ini adalah salah satu warna yang sebenarnya sih dia nude pink juga, tapi kayak untuk cool undertone. Jadi memang buat kita yang mungkin yellow atau sawo matang itu tuh agak sedikit terang untuk nude-nya. Walaupun kalau buat aku sih ini masih cocok ya, yaitu di shade 175 Ringleader. Dan di sini kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya, warnanya memang nude pink tapi lebih terang gitu dibandingkan dengan Seductress tadi kan kayak nude yang pucat. So di sebagian orang ini nggak cocok dipakai sendiri. Kalau misalnya nih kalian udah terlanjur beli shade 175, aku akan coba nih mengkolaborasikan atau mencampur dengan warna lain nih yang 115 Founder, karena dia sama-sama ada hint pinknya, cuman ini kayak pink agak plum gitu, keunguan ya. Pas diaplikasikan langsung kelihatan beda ya. Awalnya tadi kan pinknya cukup terang, setelah digabungkan dengan warna-warna plum kayak gini agak sedikit tone down, tapi nggak yang bener-bener jadi natural sih. Menurut aku masih kelihatan fresh, yang cerah gitu untuk perpaduan ombrenya. Cuman aku rasa sih karena memang ini warna base-nya tuh sama ada pinknya juga, jadi kayak perpaduan ombrenya tuh masih kelihatan cakep. Dan kalau misalnya kalian masih ngerasa itu warnanya tetap terlalu terang buat kalian, oke, aku sekarang akan coba aplikasikan lagi 175 Ringleader dengan warna yang lebih gelap pastinya. Di sini adalah 230 Transformer. Jadi ini warnanya tuh mirip dengan yang 50 Voyager tadi, tapi ini kayak lebih terang sedikit menurut aku, cuman masih tergolong bold ya. Pas diaplikasikan dengan yang Ringleader ini ternyata cantik juga nih, karena kalian bisa lihat di situ dia kayak bener-bener jadi memberi warna gradasi yang deep gitu. Dan karena memang base-nya ada warna pink red wine kayak gitu, jadi kayak masih nyambung aja dengan yang Ringleader. So warnanya juga jadi lebih warm ya, bisa cocok di semua skin tone juga. Menurut aku sih perpaduan warna 175 dan 230 ini adalah pilihan terbaik kalau kalian pengen ombrenya tuh kelihatan bergradasi dan cakep pula. Coba deh kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka digabung dengan 115 atau 230? Komen-komen di bawah. Ke rekomendasi selanjutnya ini sebenarnya juga warna yang menurut aku nggak perlu di ombre tuh udah cantik banget, yaitu adalah 130 Self Starter. Kalau kalian lihat dari warnanya nih, dia tuh sebenarnya kayak warna-warna peachy orange gitu, cenderung ke orange sih, yang kalau dipakai sendiri tuh udah kelihatan fresh banget di muka aku. Tapi kemarin ada beberapa dari kalian yang bilang kalau masih agak pucat, jadi aku akan coba nih di sini gabungkan dengan beberapa varian yang lebih deep. Yang pertama dengan 117 Groundbreaker, karena aku mikir ini kan warnanya kayak orange yang agak kemerahan, masih nyambung lah ya. Dan waktu aku gabungkan, memang sebenarnya ini kelihatan ada perpaduan warna yang di dalamnya tuh lebih merah cetar gitu. Tapi ternyata gradasinya nggak terlalu kelihatan. Cuman ini akan cocok kalau kalian suka ombre-ombre yang orange natural gitu. Agak sedikit deep di bagian tengahnya, tapi menambah lebih kelihatan fresh aja. Kalau misalnya yang 130 masih kepucetan. Tapi lagi-lagi ya, karena memang ini warnanya tuh sebenarnya nggak terlalu pucat di aku, buat dapat hasil yang bener-bener bergradasi ombre, aku perlu warna yang deep nih. Jadi aku akan pakai yang 50 Voyager tadi di bagian tengahnya. Pas diaplikasikan dan diratakan, aku langsung merasa ini tuh warnanya tuh kayak jadi agak sedikit merah marun gelap gitu loh. So akhirnya jadi perpaduan ombre yang cantik juga nih.
barulah kelihatan di situ ada gradasi warnanya. Ini bisa dijadikan salah satu referensi kalau kalian merasa 130 masih pucat atau terlalu terang, kalian bisa gabungkan aja dengan shade 50 ini. Perpaduan ombre selanjutnya, sekarang aku akan masuk ke warna base yang peach di bibir aku ya. Dan di sini sih sebenarnya untuk warnanya lagi dan lagi dipakai sendiri udah cakep nih, 210 versatile. Ini adalah salah satu warna peach yang tidak pernah gagal. Mau dipakai di tipe makeup yang kayak gimana tuh langsung masuk dan ngebuat fresh banget. Jadi buat aku sih dipakai sendiri udah cocok. Tapi kemarin memang ada yang minta referensi lagi-lagi ya untuk ombrenya pakai warna apa. Kalau di tipe skin tone aku sih nggak bisa, kayak pakai yang downless itu kurang perpaduannya. Pakai 117 juga masih kurang nendang. Berarti kan aku harus cari warna yang gelap nih. Jadi andalan aku tetap masih 50 Voyager ya. Aku akan aplikasikan aja nih perpaduan dengan 210 kayak gimana. Waktu aku ratakan, yang tadi kan dengan 130 dia kayak jadi agak marun. Di sini sih warnanya masih bertahan, kayak agak keunguan, kemerahan, kayak gitu. Cantik banget ya perpaduan dengan warna peach. Ternyata awalnya aku agak sangsi karena kan beda hint gitu ya. Tapi ternyata setelah dipadukan oke juga. Seperti ini untuk hasilnya. Mungkin kalian juga penasaran kalau digabungkan dengan yang 230 seperti apa ya. Walaupun ini hintnya mirip-mirip dengan yang 50, tapi kayak aku pengen kasih tunjuk aja perbandingannya kayak gimana. Overall secara kelihatannya ini sama-sama ombre dengan warna red wine, keunguan di bagian tengahnya. Jadi bakal oke banget. Ini paling cocok kalau misalnya kalian pengen ombre yang kelihatan bergradasi dan juga dengan warna yang hint keunguan gitu. So bisa disimpulkan sih untuk warna yang 50, 230 ini akan jadi kayak dalaman ombre yang bakal cakep. Dan ternyata tadi aku coba di beberapa varian warna ya, kayak hint yang nude atau warna yang lebih ke base orange, base-nya peach, ini semuanya masuk. Karena memang dia tuh warnanya cukup gelap menurut aku. Tinggal kalian bisa sesuaikan aja dengan tipe warna kesukaan kalian tuh yang seperti apa. Dan itu tadi untuk beberapa rekomendasi varian ombre yang bisa kalian buat dengan menggunakan Maybelline Super Stay Matte Ink. Kebanyakan sih memang ini dengan daleman yang red wine, kayak ungu, merah, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen yang dalemannya lebih ke marun gitu, sebenarnya aku udah pernah buat di videoku yang satunya. Kalian bisa tonton aja langsung di situ. Dan kalau misalnya kalian punya beberapa varian warna kayak yang 55 driver atau yang 60 put, mungkin juga yang 260 dari series Coffee Edition-nya, ketiganya itu sengaja banget nggak aku tampilkan di sini karena memang udah susah dicarinya. Cuman kalau misalnya kalian udah dapet shade-nya dan pengen cari rekomendasi untuk ombrenya, mungkin nanti aku akan buat di video terpisah ya, di Reels Instagram aja. Kalau misalnya aku udah selesai ngebuat, nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung cek-cek aja ya. Dan akhirnya selesai sudah ya untuk video kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!